Baik, selamat pagi. Bersama saya Muhammad Jakfar dalam pembinaan KM MIPA Universitas Negeri Surabaya, materi analisis kompleks ya. Kita tahu bahwa dalam ONMIPA atau KN MIPA ini baru diganti KN MIPA, itu materinya adalah sebagai berikut: analisis real, analisis kompleks, aljabar linear, struktur aljabar dan kombinatorik. Nah, khususnya kali ini kita ingin membahas mengenai analisis kompleks ya. Pertama, di bab pertama ini kita akan berkenalan dengan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Saya simpel saja, tidak seperti dalam perkuliahan, karena ini hanya pembinaan. Bilangan kompleks itu adalah perluasan dari bilangan real ya. Bentuknya seperti ini, Z sama dengan A plus IB, di mana A-nya adalah bilangan real dan B-nya adalah bilangan real. Dan I ini memiliki sifat I kuadrat sama dengan negatif 1. Jadi kalau I dikuadratkan nanti akan sama dengan negatif 1. Catat bahwa yang di sini ini namanya bagian real, yang ini bagian imajiner atau simbolnya real Z itu sama dengan A dan im Z atau imajiner dari Z adalah B. Ya. I sendiri adalah bilangan imajiner ya. Lanjut. Nah, operasi bilangan kompleks seperti berikut. Jadi kalau saya punya dua bilangan kompleks Z1 sama dengan A1 plus IB1 dan Z2 sama dengan A2 plus IB2. Jadi kalau ditambahkan itu sama dengan jumlahkan bagian realnya dan jumlahkan bagian imajinernya. Kalau dikalikan, itu seperti ini ya. Jadi A1 kali A2 min B1 kali B2 ditambah I A1 B2 tambah A2 B1. Ini seperti mengalikan ini dikali ini. Ini seperti mengalikan aljabar biasa ya. A1 kali A2 A1 kali IB2 ditambah IB1 kali A2, IB1 kali IB2. Terus nanti dikumpulkan yang sama-sama bagian real, dikumpulkan pula yang sama-sama bagian imajiner. Nah, di sini ada operasi uner atau tunggal ya. Operasi namanya operasi conjugate. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks Z1 terus dibarkan, itu nanti sama dengan A min IB. Jadi kalau saya punya Z adalah A plus IB, maka Z bar adalah A min IB. Begitu ya. Kita juga mengenal konsep modulus. Apa itu modulus dari bilangan kompleks? Modulus dari bilangan kompleks notasinya seperti ini, ada garis lurus mengapit si Z itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Bagian real dikuadratkan, dijumlah, bagian real dikuadratkan, terus diakarkan. Ini modulusnya. Terus perkalian Z dengan Z bar itu nanti akan menghasilkan modulus Z ya. Terus di sini juga kita punya ketaksaman segitiga. Modulus Z1 plus Z2 nanti nilainya akan kurang dari atau sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Ada juga berbentuk seperti ini. Oke. Bilangan kompleks selain dapat dinyatakan dalam bentuk A plus IB, itu dapat dinyatakan juga dalam bentuk kutub, yaitu seperti ini. Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Dan cos theta plus I sin theta ini dapat disingkat menjadi R cis theta. Dan R cis theta ini juga akan sama dengan R E pangkat I theta, di mana E ini adalah bilangan natural ya. R sendiri apa Pak? R itu adalah modulus dari Z. Oke. Dan theta itu bisa dicari dengan cos theta sama dengan A per R
Atau sin theta sama dengan B per R, atau tan theta sama dengan A per B. Ya. Terus ada rumus terkenal namanya rumus de Moivre. Itu rumusnya seperti ini. Cos theta plus I sin theta kalau dipangkatkan N, N-nya ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi sama dengan cos N theta plus I sin N theta. Agar lebih memahami, saya sediakan penyajian secara geometrisnya ya. Untuk menentukan koordinat atau kedudukan bilangan kompleks dalam bidang kompleks, kita butuh dua sumbu. Sumbu pertama, sumbu real, dan sumbu kedua nanti sumbu imajiner. Ya. Untuk menentukan di mana kedudukan bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB, itu seperti berikut. Bikin garis tegak lurus dengan sumbu real dan tegak lurus sumbu imajiner dengan bagian realnya A dan imajinernya B. Nah, disinilah bilangan kompleks Z sama dengan A plus IB. Terus, jarak dari titik ini ke titik 0 itu namanya modulus dari Z. Ya. Nah, kalau kita bisa menentukan sudut ini, sudut yang dibentuk oleh garis ini dan garis ini, itu theta. Ini namanya argumen. Ya. Kalau kita bisa menentukan argumen, berarti kita bisa merubah bilangan kompleks ini menjadi bentuk kutubnya. Ya. Modulus Z kali cos theta plus I sin theta, atau kalau disingkat cis theta gitu ya, modulus Z cis theta. Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk modulus Z kali E pangkat I theta. Oke, itulah materinya. Kita lanjut ke soal. Nah, ini soal KN MIPA-nya. Tuliskan bilangan kompleks 2020 pangkat I min 1 dalam bentuk A plus IB atau BI ya. Ini kan belum berbentuk A plus IB. Jadi gimana? Jawabnya begini. Ini 2020 pangkat I itu bisa kita nyatakan dalam bentuk E pangkat len 2020 pangkat I. Sifat bilangan natural eksponensial ya. Terus sifat logaritma natural, kalau ada pangkat di sini itu bisa turun ke bawah. Oke. Terus bentuk E pangkat I len 2020 itu bisa dinyatakan dalam bentuk cos len 2020 min I sin len 2020. Min satunya tetap. Nah, baru kita kelompokkan yang mana bagian realnya, mana bagian imajinernya. Sudah, ini otomatis berbentuk A plus IB. Soal nomor 2, tentukan nilai RZ plus 4 IMZ jika Z sama dengan 3 min 3I pangkat 2020. Nah, kalau untuk ngejawab soal seperti ini, paling enak, bilangan ini kita nyatakan dalam bentuk kutub. Berarti kita cari dulu modulusnya dan kita cari dulu argumennya. Modulusnya adalah nanti kita peroleh 3 akar 2. Yaitu dari mana modulus? Dari rumus modulus tadi. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Kemudian ini cis argumennya dari tadi ya. Terus pangkat 2020. Pakai rumus de Moivre 2020 berarti bisa masuk ke dalam. Sehingga diperoleh 3 akar 2 pangkat 2020 cis pi per 4 dibagi pi per 4 dikali 2020. Dapatlah min 404 pi. Ya. Cis sendiri tidak lain adalah bentuknya seperti ini. Cos plus I sin. Terus cos ini sama dengan 1, sin ini 0. Jadi diperoleh sama dengan 3 akar 2 2020 pangkat 2020.
ini bagian realnya, bagian imaginarnya nggak ada. Jadi kalau ditanya z plus 4 im z, yaitu sama dengan ini aja, 3 akar 2 kali 2020. Soal yang lain ada seperti ini, silahkan dikerjakan sendiri ya. Baik, cukup sekian, terima kasih.